ini adalah Mordekai, ayah angkat Ratu Ester. Dia seringkali duduk-duduk di pintu gerbang istana. Sehingga suatu hari dia mendengar ada sida-sida penjaga istana telah berencana untuk membunuh Raja Ahasiweros. Hal ini segera dilaporkan kepada Ratu Ester. Setelah diperiksa dan terbukti sehingga ditangkaplah orang-orang yang hendak membunuh raja. Hal ini tercatat dalam kitab pencatatan sejarah di istana. Raja Ahasiweros mengangkat seorang wakil raja yang sangat berkuasa yang bernama Haman. Ketika dia berjalan di sekitar pelataran, orang-orang yang ada di tempat itu akan berlutut dan bersujud di depannya. Tetapi Mordekai tetap berdiri saja di hadapan Haman. Hal ini membuat Haman sangat marah. Akhirnya dia mengetahui kalau Mordekai adalah orang Yahudi. Dia segera membuat rencana akan memusnahkan bukan hanya Mordekai, tetapi semua orang Yahudi yang ada di negara Persia. Karena hal ini, dia segera menghadap raja dan menjelaskan semua rencananya. Tuanku Raja, ada suatu bangsa yang hidupnya bercerai-berai dan terasing di antara bangsa-bangsa di kerajaan ini. Mereka memiliki hukum sendiri dan tidak melakukan semua peraturan kerajaan ini. Jika raja berkenan, biarlah mereka dibinasakan. Baiklah, aku memberi kuasa itu. Perlakukanlah bangsa itu seperti yang kau pandang baik. Haman berjumpa dengan Mordekai dan hal ini membuat Haman semakin marah karena tetap Mordekai tidak sujud menyembah kepadanya. Tibalah Haman di rumah. Dia menceritakan semua hal ini kepada istri dan sahabatnya. Aku ini orang berkuasa, banyak harta. Raja menyukai aku dan memberi kuasa yang besar. Aku adalah wakil raja. Hanya aku satu-satunya yang diundang Ratu Ester di pestanya bersama raja. Dan besok aku diundang kembali. Tapi ada satu orang yang menghalangi kesempurnaan ini. Seorang yang sering duduk di pintu gerbang istana. Dia menolak berlutut ketika aku lewat. Mengapa engkau tidak membuat tiang gantungan untuk menghukumnya di sana? Haman senang dengan usul itu dan melakukannya. Pada malam itu, raja tidak bisa tidur. Lalu dibacalah pencatatan sejarah. Di dalamnya tercatat tentang Mordekai yang sudah berjasa melaporkan tentang rencana pembunuhan raja. Mordekai sudah menyelamatkanku. Apakah kalian sudah menganugerahkan hadiah apa untuk Mordekai? Tidak, Tuan. Kami tidak melakukan semua itu. Keesokan paginya, ketika raja sedang memikirkan hal itu, tibalah Haman di pelataran raja. Raja segera memerintahkan dia masuk dan meminta pendapatnya. Haman, apa yang harus dilakukan kepada orang yang sudah berjasa pada kerajaan ini dan kepadaku? Haman mengira dialah yang dimaksud raja. Lalu dia menjawab, Tuanku Raja, kiranya memakaikan pakaian yang dipakai Tuanku Raja dan mahkota. Dan biarlah dia berkeliling dengan kuda yang dinaiki raja. Dan berikanlah perintah kepada pegawaimu berseru-seru di depannya. Beginilah yang dilakukan kepada
orang yang raja berkenan kepadanya dan menghormatinya. Aku setuju ide itu. Segera lakukan kepada Mordekai, Haman, yang duduk di depan gerbang istana. Jangan kamu lalai sepatah kata pun, seperti yang kau katakan. Haman merasa malu dan sedih setelah melakukan semua itu. Dia segera pulang ke rumahnya dan menceritakan semua yang terjadi pada istri dan sahabatnya. Wah, kamu sudah kalah melawan Mordekai. Kamu akan jatuh di depan Mordekai orang Yahudi itu. Ternyata benar adik-adik apa yang dikatakan oleh istri dan sahabatnya itu. Dia diadukan di hadapan raja oleh Ratu Ester karena semua perbuatan yang dia rencanakan untuk pemusnahan orang-orang Yahudi. Raja sangat marah lalu menghukumnya seperti yang ingin dia lakukan kepada Mordekai. Mordekai pada akhirnya menjadi orang yang dihormati di kerajaan Persia. Dia menjadi orang kedua di bawah Raja Ahasiweros. Mordekai mengalami semua itu karena ia melakukan sesuatu yang benar menurut imannya kepada Tuhan. Dan Tuhan meninggikan dia karena dia melakukan hal yang benar. Demikianlah firman Tuhan hari ini.